Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, persaingan bakal cawapres tak kalah sengit dengan kejar-kejaran elektabilitas capres. Rebutan pendekatan figur bacawa pres antar koalisi hingga munculnya para tokoh perempuan di bursa kandidat wapres. Siapa saja sosoknya? Ulasan Istana membahasnya bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Tak hanya persaingan antar bakal capres, bursa bakal capres pun kian memanas. Ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Susi Pujiastuti, Andika Perkasa, dan Khofifah Indar Parawansa semakin gencar disebut masuk radar digayat sebagai kandidat bakal wapres. Sejauh ini, siapa sosok yang punya elektabilitas paling mumpuni dan seberapa ketat manuver koalisi untuk menjaring bakal cawapres? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar jelang puncak peringatan Harlah PKB ke-25. Momen keduanya berbincang serius saat bertemu di Solo, Jawa Tengah diunggah Ganjar di akun media sosialnya @ganjarpranowo. Tampak lempar kode, Ganjar menulis, biar energinya makin bertambah, Gus Imin ternyata milih minuman berwarna merah. Yang menarik di Harlah PKB, Muhaimin sempat menyinggung setelah 11 bulan PKB Gerindra berkoalisi, kelanjutannya tergantung takdir. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Tak berselang lama, Kamis lalu, Puan mengunjungi rumah dinas Caimin di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Puan menegaskan pernyataannya yang menyebut Caimin salah satu kandidat cawapres Ganjar adalah serius. Saya serius loh waktu bilang bahwa salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya, capres atau baca presnya PDI Perjuangan Pak Ganjar itu Caimin. Tadi saya juga sampaikan, Mbak tenanan gak sih Mbak ngomong gitu? Ya bener, mosok ngawur. Namun kan itu masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nih saya bocorin sedikit ya Caimin di pertemuan ini nggak ada sama sekali membicarakan persyaratan karena kita masih bagaimana menyatukan pemikiran. Sebelumnya Puan menyebut bakal cawapres Ganjar kini sudah mengerucut menjadi 5 nama. Antara lain Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Bicara soal Erick, Ketua Umum PSSI itu tampak lekat pula dengan bakal capres Gerindra Prabowo Subianto. Antara lain saat Prabowo menyupiri kendaraan taktis Maung saat kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur. Di sebelahnya duduk Erick dan di bangku belakang Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana. Prabowo belum memberikan respons terbuka soal nama bakal calon wakil presidennya. Namun Prabowo Subianto memberi sinyal dengan merangkul Erick Thohir saat ditanya nama bakal calon wakil presiden. Terima kasih Bapak. Pak Prabowo, ya. Pak Ganjar sudah ada 5 calon cawapres. Bagaimana untuk Pak Prabowo? Tokoh perempuan pun mengemuka di bursa cawapres, antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Saat meresmikan kebun raya mangrove di Surabaya, Jawa Timur, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut Khofifah sebagai temannya dan menyerahkan pilihan arah politik Khofifah. Mbak Khofifah, saya temenan sama dia. Saya dengar kan dia mau jadi gini, ya karepnya Mbak Khofifah. Nggak ada saya kalau telepon, Mbak, jangan ke situ loh. Tanya, ayo, kalau saya pernah ngomong enggak, ya karepmu. Mau ke sana boleh, mau ke sini ya boleh, gitu loh. Sejumlah tokoh perempuan juga santer disebut dilirik menjadi bacawa pres Anies Baswedan.
Salah satunya Putri Gus Dur, Yeni Wahid. Namun Yeni menyatakan belum memutuskan untuk mendukung salah satu capres. Siapa yang ngajukan? Saya belum mau jawab. Sudah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol, saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga disebut-sebut menjadi kandidat cawapres setelah Anies bertemu Susi di Pangandaran, Jawa Barat. Sebelumnya, Prabowo Subianto juga pernah berkunjung ke kediaman Susi. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia 20 hingga 24 Juni 2023, Erick Thohir meraih 22,9%, Ridwan Kamil 20,1%, Sandiaga Uno 17,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 12,5%, dan Khofifah Indar Parawansa 9,8%. Pengamat menilai hingga kini dinamika menjaring bacawa pres masih sangat cair. Masih menunggu apakah Anies AHY bisa diterima oleh Nasdem atau tidak. Sebab salah satu dari 3 partai koalisi perubahan tidak menerima paket capres-cawapres yang diusung, maka gagal Mas Anies untuk berlayar ke 2024. Nah, terakhir Nasdem sendiri mengusulkan Anies Yeni. Nah, pertanyaannya Demokrat terima atau tidak? Nah, sementara untuk PD Perjuangan jauh lebih leluasa. Karena PD Perjuangan sudah mengusung atau sudah memiliki golden ticket. Nah, sementara untuk Pak Prabowo memang agak tricky. Trikinya karena PKB menentukan. Kalau misalnya Gerindra tidak didukung oleh PKB, maka Prabowo Subianto harus mencari pengganti. Nah, penggantinya bisa dari salah satu partai KIB. Satu adalah PAN, dan PAN sendiri sudah mengusung Erick Thohir. Yang kedua adalah Golkar. Bakal cawapres jadi salah satu variabel penting untuk memenangkan selisih suara para kandidat di pemilu nanti. Sosok pendamping bakal capres dari sisi figur, elektabilitas, dan peta penyokong kekuatan jadi faktor penting yang harus dihitung cermat dan matang. Priska Clarissa, Bima Wicaksana, Kompas TV, Jakarta.